Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Iwan pada pelajaran fisika online. Kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan proyeksi dari suatu vektor ya. Jadi ketika vektor itu membentuk sudut terhadap sumbu X maupun sumbu Y, maka berarti di situ vektor itu punya komponen arah sumbu X dan punya komponen arah sumbu Y. Jadi saya contohkan begini. Ini misalnya sumbu Y dan ini sumbu X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Lalu ada suatu vektor, misalnya saya gambar vektornya ini, itu. Nah, ini berarti vektor ini membentuk sudut terhadap sumbu X, misalnya dia sudut di sini adalah theta begitu. Nah, artinya ketika vektor itu miring, itu ada unsur horizontalnya, juga ada unsur vertikalnya. Maka itulah yang disebut dengan proyeksi vektor tersebut pada sumbu X sama sumbu Y. Nah, proyeksinya berapa besarnya? Kalau dalam gambar kita tunjukkan proyeksi dari vektor, misalnya ini vektor F ya. Vektor F ini kalau pada sumbu X adalah kita tunjukkan dengan cara kita tarik garis tegak lurus sumbu X ya di sini, tegak lurus, maka ini adalah vektor komponen dari vektor F. Biasanya kita sebut dengan Fx ya, artinya komponen vektor F arah sumbu X. Kemudian ketika dari ujung F ini kita tarik sejajar sumbu X ya, tarik sejajar sumbu X, maka di sini terdapat juga komponen dari vektor F yang arah sumbu Y, arah vertikal ini. Nah, ini disebut dengan vektor Fy, yaitu komponen vektor F arah sumbu Y. Sekarang berapa nilai dari Fx dan Fy? Kita gunakan konsep sin konstan pada segitiga siku-siku ya. Jadi kita ingat ketika ada suatu segitiga siku-siku, kemudian di sini ada sudut misalnya alfa begitu, lalu di sini ada sisi di depan sudutnya kita sebut dengan sisi Y, sisi di samping sudut kita sebut sisi X, dan ini ada sisi miring kita sebut sisi R, maka nilai Y itu kalau dibanding dengan atau panjang sisi Y dibanding dengan panjang sisi R, ya, berarti Y per R itu akan sama nilainya dengan sinus sudutnya, yaitu sama dengan sinus alfa. Kemudian kalau sisi X kita bandingkan panjangnya dengan sisi R, X per R gini, maka nilai perbandingannya ini akan sama dengan nilai kosinus sudutnya. Nah, dari pengetahuan ini kita bisa gunakan untuk menentukan nilai Fx sama Fy. Kita tahu di sini bahwa ketika kita mau menentukan Fx ya, itu sama seperti kita menentukan X pada segitiga ini. Ya, yaitu Fx dibanding dengan F ya, karena ini F panjangnya, itu akan sama nilainya dengan kosinus theta. Sehingga nilai Fx itu sama dengan nilai F-nya dikalikan dengan kosinus theta. Jadi kalau kita sudah hitung berapa nilai, sudah tahu nilai F-nya ini, maka Fx-nya tinggal F-nya dikalikan dengan kosinus theta. Demikian pula untuk nilai Fy-nya, Fy di sini kan bisa kita proyeksikan sama dengan garis di sini ya. Maka Fy itu kalau kita banding dengan sisi miringnya ini, yaitu sisi F-nya, akan sama nilainya dengan sinus theta. Sehingga Fy-nya adalah sama dengan F kali sinus theta. Gitu. Contohnya misalnya ya, contohnya misalnya F-nya adalah 50 Newton, kemudian alfanya misalkan 37 derajat ya. Maka nilai Fx-nya adalah F kali kosinus theta, berarti 50 kali kosinus 37 ya, sama dengan, kita cari dulu cos 37 berapa, kosinus 37 sama dengan
0,79 atau 0,8, berarti ini 50 kali 0,8 sama dengan 40 Newton. Berarti komponen F, ya komponen F di sini pada arah Fx adalah 40 Newton, ya kalau sudutnya 37 derajat. Sekarang berapa nilai Fy-nya ya? Fy-nya itu adalah F kali sinus theta. Berarti 50 kali sinus 37 derajat sama dengan 50 kali, kita cek sinus 37 berapa? Sinus 37 0,60 atau kita bulatkan jadi 0,6 atau sama dengan 30 Newton ya. Nah, berarti komponen F arah sumbu Y yaitu Fy sama dengan 30 Newton. Komponen ini ketika dijumlahkan nanti akan kembali ke nilai semula, yaitu akan kembali ke nilai 50. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kita gunakan penjumlahan Pythagoras. Jadi kalau kita gambarkan begini, yang di sini itu Fy-nya 30 Newton, kemudian yang di sini Fx-nya adalah 40 Newton. Ya. Maka F-nya di sini kita hitung dengan cara kita jumlahkan secara Pythagoras, 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat gitu ya. Berarti sama dengan 900 ditambah 1600 di akar, hasilnya adalah akar dari 2500 atau sama dengan 50 Newton. Jadi kalau perhitungan di sini tepat, maka ketika dikembalikan ke vektor asalnya nilainya akan kembali. Jadi ini asalnya 50 Newton, kemudian setelah kita jumlahkan dari vektor komponennya sama dengan 50 Newton. Jadi pengetahuan ini juga bisa kita gunakan untuk sebaliknya, yaitu seandainya diketahui nilai Fx sama Fy-nya, maka kita bisa mencari nilai F totalnya atau resultannya, yaitu dengan cara seperti ini. Oke, demikian pengetahuan ini nanti akan berguna ketika kita melakukan penjumlahan vektor dengan aturan kosinus, di mana sudut antara kedua vektor yang dijumlahkan adalah 90 derajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.